Siska panik, Gania dan Dita akan membongkar kepada Pak Hadi tentang identitas Ferdi yang sebenarnya. Kalau Ferdi itu sebenarnya adalah anak kandung dari Pak Rahmat Hadi. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Senin 19 Agustus 2024. Wah, seru banget ya guys episode sebelumnya. Kita melihat akhirnya Nando mengetahui kalau ayah kandung dia yang sebenarnya itu adalah Pak Rahmat Hadi. Ya emang sih banyak sekali tentunya pertentangan dari hatinya Nando ya, khususnya karena kenyataan ini adalah kenyataan yang pahit lah bagi Nando. Walaupun sebenarnya Mimin sangat amat bersyukur ya guys ya dengan sikap dari Ibu Rianti. Emang sih sikapnya itu berdasarkan karena sakit hati terhadap Bu Siska dan ingin memberikan pelajaran kepada Bu Siska. Jadinya dia ya membongkar identitas Nando yang sebenarnya agar ya itu sebagian ancaman juga nih kepada Ibu Siska. Sekarang Nando sudah dia bongkar. Nah setelah ini kalau identitas Ferdi dibongkar oleh Rianti, tentu hal ini akan menakutkan banget lah bagi Bu Siska dan Ferdi, karena tentu rencana mereka selama ini untuk mengeruk harta dari Pak Rahmat akan batal dan gagal. Dan ya tentu pernikahan antara Nando dan Isabella juga tidak akan pernah tercapai. Nah jadi ya itulah yang ditakutkan oleh Ferdi dan Bu Siska. Sekarang ya dia takut kalau Pak Rahmat Hadi mengetahui tentang identitas Ferdi yang sebenarnya. Emang sih Mimin awalnya berharap kalau Ibu Rianti ini membuka semuanya yang dia tahu tentang identitas Nando, kemudian tentang identitas Ferdi juga, agar Bu Siska juga nanti ketar-ketir dan pada akhirnya ya ditinggalkan deh oleh Pak Rahmat Hadi. Namun nyatanya Rianti ini sepertinya mempunyai taktik nih guys. Dia perlahan membongkar satu persatu kejahatan dari Ibu Siska dan ya membuat Bu Siska tuh jadinya ya mau gak mau harus menuruti permintaan dia. Karena kan dia sekarang terlibat kebingungan ya. Karena memang harus mengganti uang klien sebanyak 3,5 M. Dan Bu Siska gak mau membantu sedikit pun. Jadi dia ya mau gak mau harus melakukan itu semua. Sampai nanti pada saatnya dia mendapatkan uang 3,5 M itu dari Ibu Siska. Bu Siska bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan ya dia pasti akan tutup mulut juga setelah itu tentang identitas Ferdi kepada Pak Rahmat Hadi. Tapi sebentar lagi ya entah kenapa Mimin yakin kalau Pak Rahmat Hadi pun tentu akan mengetahui tentang identitas Ferdi yang sebenarnya. Entah itu dari mulutnya Isabella, entah itu dari mulutnya Siska, atau bahkan bisa jadi dari mulutnya Ferdi sendiri, atau mungkin dari orang lain. Kita belum pernah tahu ya guys ya, karena ya banyak sekali tentunya orang-orang yang licik yang masih berkeliaran di luaran sana seperti Dita, Gania, dan tentunya itu akan membuat Pak Rahmat Hadi jadi ya marah besar pastinya jika dia mengetahui tentang identitas Ferdi yang sebenarnya. Karena ya gara-gara Ferdi lahir itulah semua hidupnya jadi kacau balau dan dia jadi tidak bisa untuk bertanggung jawab terhadap Ibu Heni, Nando, dan Wina. Kemudian balik lagi nih guys ke cerita dari alur sinetron Saleha. Seperti yang kita tahu kalau di episode sebelumnya kita melihat Nando tuh merasa gak terima banget lah dengan kebohongan yang sudah dilakukan oleh Pak Rahmat Hadi selama ini. Bahkan dia tidak mau lagi untuk menerima segala macam yang berbentuk ya yang dianggap atau tanda kutip suapan dari Pak Rahmat Hadi untuk bisa membuat Pak Rahmat Hadi ini dimaafkan oleh Nando, karena sudah ya membuat Pak Rahmat Hadi membuat Nando hidupnya jadi kacau balau gitulah ya. Dan ya sebenarnya Nando pun juga marah kepada Ibu Heni, karena kan Bu Heni juga ikut-ikutan bohongin Nando dan tidak jujur kepada Nando tentang identitas Pak Rahmat Hadi yang sebenarnya kepada Nando. Tapi karena memang Nando ini tahu bagaimana sifat asli dari ibunya, ya dia masih menghormati sang ibu. Dia masih benar-benar sayang sama ibunya. Tapi setidaknya apa yang sudah dilakukan oleh Rianti itu ya membuat pernikahan dari Isabella dan Nando ini
tidak berjalan dengan lancar alias batal dan gagal total. Dan itu adalah hal yang sangat amat kita inginkan ya guys ya, karena tentunya kita berharap banget kalau Nando ini bisa mengejar Saleha sampai nanti Saleha bisa mau untuk menjadi istrinya Nando tentunya, dan mereka harus menggelar pesta pernikahan, menggelar akad nikah dengan secara khidmat, dan tentu dihadiri oleh orang-orang tersayang mereka. Itulah kan yang sangat amat kita inginkan dan kita idam-idamkan. Namun sayangnya sekarang waduh, capek banget ya Mimin ya bikinnya ya. Bisa-bisanya alur ceritanya membuat kita tuh jadi greget sendiri, marah-marah sendiri jadinya, dan darah tinggi sendiri di rumah nih untuk nontonnya. Karena ya emang sih alur ceritanya membuat kita tuh awalnya jadi happy karena Nando dan Isabella jadi tidak bisa bersama alias gagal total menikahnya. Tapi permasalahannya ini ya setelah ini nih guys, apakah nanti dengan batalnya pernikahan ini akan membuat Isabella merasa ya udahlah, mungkin hidup dia, takdir dia memang harus seperti ini sendiri dan tidak ada orang yang menyayangi. Apakah dia akan legowo untuk menerima takdir dia? Tapi ada satu hal juga yang membuat kita tuh jadi bertanya-tanya. Karena si Isabella ini setelah ditinggalkan oleh Nando dan setelah pernikahan dia batal dengan Nando, dia tuh merasa sangat amat tersakiti juga. Dia merasa sangat amat menjadi korban juga. Tidak hanya Nando dan Saleha yang berkorban untuk dia, tapi dia pun kan juga berkorban. Karena waktu itu Adrian yang tadinya dia mau nikah sama Adrian, tapi Adriannya udah pergi untuk selama-lamanya ya gara-gara si Saleha ini kan. Jadi si Isabella ini masih merasa kalau dia bisa nih untuk nikah sama Nando, tapi ya dengan cara dia akan bisa mendapatkan cintanya Nando ini. Jujur kalau seperti ini alur ceritanya bikin kita tuh jadi capek juga ya guys ya. Ya buat apa kalau Isabella masih terus-terusan mengejar Nando seperti ini? Emang Isabella gak sadar apa ya kalau selama ini Nando itu gak cinta sama dia. Udah berkali-kali loh Nando bilang kepada dia, dan harusnya dengan cara Nando yang mengatakan dia gak cinta sama Bella berkali-kali itu harusnya membuat dia tuh jadi sadar dong kalau Nando itu ya gak bisa untuk hidup sama dia. Walaupun dia sudah memaksakan juga nih Nando ini harus bisa menjadi suami dia. Ya kalau gak ada cinta di hatinya Nando, emang si Isabella ini mau menerima? Emang Isabella ini mau aja melihat betapa kesalnya Nando bisa hidup dengan wanita yang tidak dia cintai tapi sudah dia jadikan sebagai seorang istri. Mimin sih yakin banget kalau cinta itu tidak akan pernah bisa tumbuh di hatinya Nando untuk Isabella, walaupun mereka sudah berpuluh-puluh tahun menikah juga. Karena walau bagaimanapun di hatinya Nando itu ya cuma ada Saleha aja terus. Dan udah tahu ya kayak gitu nih perasaan Nando dan Saleha. Kenapa sih masih banyak harapan kepada Nando untuk bisa bersatu dengan Isabella? Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi kesel dan benci banget ya sama Isabella ya guys ya. Jujur Mimin gak benci sama Isabella doang nih di episode sebelumnya. Emang sih awalnya kita sudah puas melihat Isabella dan Nando ini tidak berhasil untuk menikah ya. Tapi yang bikin kita kesel itu ya ternyata si Salehanya juga. Aduh gila ya. Saleha ini bener-bener gak habis pikir deh Mimin ya. Pikirannya tuh di mana dan otaknya tuh kemana. Karena udah tahu nih Nando ini membatalkan pernikahan, tapi dia malah marah-marahin Nando. Malah mengatakan kalau Nando ini harus menjalani amanat dari almarhum Adrian untuk menjaga Isabella. Dan itu tuh ya dia lakukan karena memang Saleha lah yang meminta. Tapi Nando pun juga langsung ngomong dong sama Saleha. Ya gimana dia mau nikahin Isabella kalau dia gak cinta sama Isabella. Dan ya yang harusnya bertanggung jawab atas kematian Adrian itu kan sebenarnya bukanlah Nando, tapi kan yang harusnya bertanggung jawab itu kan Salehanya sendiri. Karena kan yang membuat si Adrian ini meninggal dunia ya gara-gara menyelamatkan Saleha juga kan waktu itu dari kecelakaan. Tapi kenapa harus Nando yang harus merasakan hal ini, yang harus mengorbankan perasaannya? Dan yang paling bikin keselnya lagi nih, di saat Saleha mendengarkan kata-kata Nando yang dia rasa membuat dia tersinggung dan sakit hati,
Dia malah bilang kalau memang Nando nggak mau untuk membantu dia menikahi Isabella, ya biarin aja. Si Saleha ini akan berjanji kepada diri dia sendiri untuk tidak akan pernah bersatu dengan Nando untuk selama-lamanya. Apa coba Saleha, apa coba yang ada di pikiran kamu tuh ya? Bener-bener bikin kesel, bener-bener bikin emosi parah nih. Apa yang sudah tindakan Saleha tuh kalau menurut Mimin nih, aduh ya ampun, apa sih yang ada di pikirannya Saleha ini? Semudah itu ya dia menyakiti hati Nando. Emang sih Nando pernah bersalah sama Saleha, tapi dengan Saleha yang sekarang mempermainkan perasaan cintanya Nando itu, kalau menurut Mimin sih udah salah banget. Ditambah lagi ucapan dia terhadap Nando itu yang membuat Nando sakit hati, membuat si Saleha ini ya tampak seperti wanita yang egois aja nih menurut Mimin. Ditambah lagi dengan si Dani yang nguping pembicaraan antara Saleha dan Nando, di mana dia tentunya merasa sangat amat puas, bahagia karena Saleha dirasa sudah move on dari Nando dan berusaha untuk tidak dekat-dekat dengan Nando. Ditambah lagi nanti dengan Dani merasa kalau dia tuh mempunyai kesempatan untuk bisa mendekati Saleha. Dan yang paling parahnya lagi, nanti Dani ini merasa percaya diri banget nih untuk bisa merebut Saleha dari Nando. Jadi ini nih kesalahan Saleha kalau Mimin pikir-pikir ya. Udah tahu nih si Nando ini cinta banget sama Saleha. Saleha pun juga sadar kan kalau dia cintanya juga cuma sama Nando doang. Kenapa nggak diperjuangin sih? Kenapa harus malah sok-sokan mengorbankan perasaan? Ditambah lagi kan sekarang Nando juga udah batal nih nikahnya, sedangkan Saleha pun juga masa idahnya berakhir. Ya kenapa nggak mereka aja yang langsung nikah sekarang, dan nanti ya deketin aja tuh si Dani dengan Isabella. Lagian toh si Isabella dan Dani juga pasti akan ya menerima aja nih takdir mereka, karena mereka pada akhirnya tahu kalau memang takdir mereka itu tidak dipersatukan dengan Saleha ataupun Nando, karena Nando dan Saleha itulah yang harus bersatu, itulah yang dikatakan oleh takdir. Tapi ya yang namanya sinetron ya guys, pastinya bakalan selalu dipanjang-panjangin alur ceritanya. Dan sekarang ternyata yang bikin kita tuh jadi happy dan berharap lebih ya itu tuh karena Isabella yang berantem sama Ferdi. Mereka tampak adu mulut juga nih tentang sikap mereka masing-masing. Jadi Isabella ini merasa kalau Ferdi ini terlalu ikut campur lah urusan dia, dan membuat dia tuh jadi kesal dan ya tidak nyaman juga dengan tindakan Ferdi yang sangat amat kriminal seperti itu. Tapi Ferdi mengatakan dia melakukan itu semua karena ya mereka ini adik dan kakak kandung, dan ternyata obrolan mereka ini didengarkan dan secara tidak sengaja langsung di videoin oleh Gania. Nah, tentu Gania akan memberikan video tersebut kepada ibunya, dan ibunya akan mengancam Ibu Siska kalau Ibu Siska tidak memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, tidak membuat dia aman. Kemudian ya dia nantinya juga pasti meminta Ibu Siska untuk ya mengebalkan dia dari hukum. Jadi dia ya menyimpan video tersebut, takut-takut nanti kalau Ibu Siska tidak mau menuruti permintaan dia, ya siap-siap saja rahasia Ferdi ini akan terbongkar. Pak Rahmat akan tahu juga pada akhirnya kalau Ferdi itu bukanlah anak dia, dan Pak Rahmat nantinya tentu akan bisa memperbaiki hubungannya dengan Nando dan Bu Heni, karena apa yang sudah terjadi pada Pak Rahmat itu tuh ya bukan karena Pak Rahmat yang tidak bertanggung jawab, tapi gara-gara Ibu Siska yang sengaja menjebak Pak Darmawan agar tidak bisa bertemu dengan Ibu Siska, dan ya merasa kalau Pak Darmawan ini sudah mempunyai anak dari Ibu Siska, padahal kan sebenarnya si Ferdi itu bukanlah anak kandung dari Ibu Siska dan Pak Rahmat juga. Dan mudah-mudahan sebenarnya sih Mimin sangat amat berharap kalau video itu bisa
berada di tangannya Pak Rahmat secepatnya, tapi kayaknya nggak akan secepat itu ya guys ya. Apalagi besok tuh hari Senin dan pastinya alur ceritanya bakalan diganti terus tiap minggunya, dan ya kita akan melihat alur ceritanya yang makin seru itu biasanya di akhir-akhir minggu seperti hari Jumat, Sabtu, dan minggunya. Udah nggak sabar banget ya nontonnya, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.